banyak orang tahunya kalau misalnya di animasi itu kerjanya cuma gambar. Sementara kita tadi tahu juga bahwa Mas Ari ternyata tidak bisa gambar. Terus ngapain aja di dunia animasi kalau nggak gambar? Untungnya di Inaikta itu kita bisa presentasi. Jadi presentasi itu kita kan ngomongin tentang apa kayak bisnis plan, ngomongin tentang nanti potensinya seperti apa. Itu yang mendukung dan membantu kita karena saingannya sebenarnya berat. Dari Mas Ari sendiri, berarti apakah bisa bilang Mas Ari itu bisa hidup dari animasi? Kalau kita mau terjun ke dunia animasi, kalau kita hanya memikirkan aku mau bikin film, nggak bisa. Animpiade Animation for All. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk aku mau bikin animasi dari hulu ke hilir, mulai dari apapun pengembangan program IP-nya itu harus dipikirkan. Ini program untuk siapa, targetnya seperti apa, nanti bentuknya ketika karakter ini seperti ini. Jadi ketika dibikin merchandise misalnya mau dibikin tas, mau dibikin t-shirt, mau dibikin apapun itu sudah harus dipikirkan dari awal. Dan itu ketika waktu awal Battle of Surabaya diajukan ke lomba itu nggak kepikiran Belum. Jadi benar-benar eksidental lah kita itu. apa yang terjadi terhadap Battle of Surabaya hari ini itu tidak direncanakan. Enggak. Itu learning by doing. Jadi gimana kalau kita ngomongin tentang kita memulai Battle of Surabaya sampai sekarang tetap masih dikenal, bahkan coba aja nanti tanggal 17 Agustus pasti di kampung-kampung itu banyak yang nonton walaupun itu dari bajakan, itu pasti ya. Nah, kenapa di luar nanti? Awal gitu. Dan belum ada lagi yang bikin kayak gitu kan? Iya kan animasi kan, belum ada. Nah, itu kita benar-benar learning by doing. Jadi benar-benar yang penting bikin dulu. Bahkan kita nggak ngerti bisnis bioskop seperti apa waktu itu. Tapi ini jangan ditiru ya. Ini nggak baik. Jadi yang baik, kecuali kalau teman-teman punya model gitu ya, nggak apa-apa. Jadi sekali vlog karena kejadian ini pasti hanya sekali ini aja, nggak mungkin ditiru lagi. Nah, sebaiknya karena kita sudah punya ada pengalaman yang sudah terjadi, sebaiknya teman-teman atau pemirsa lah itu kalau ada yang minat mau bikin animasi ya benar-benar harus direncanakan walaupun kecil-kecilan, no problem. Misalnya hanya bikin yang sederhana, animasi-animasi pendek yang 3 menitan, 7 menitan. Itu juga yang penting nanti salah satu syaratnya adalah platform mau terima. Bahkan sekarang kan platform-platform di Indonesia seperti di OTT itu kan banyak membutuhkan. Nah, yang paling penting adalah tidak sekedar bikin, tapi paling tidak misalnya nih kita melihat di platform tertentu jenis filmnya seperti ini ya kita coba kalau memang ingin bisnis. Tapi kalau sekedar aku punya portfolio ya bebas terserah gitu. Oke, nah kalau kasus Battle of Surabaya sendiri itu kan ketika dia mau tayang, karena kan saya orang yang ngikutin, saya sangat interest sekali kayak jadi ngikutin dari awal progresnya gimana sampai 3 tahun kemudian akhirnya rilis. Hype-nya dengan orang-orang yang di seputar saya, circle saya itu kerasa. Tapi begitu saya tanya ke yang lain di luar potensinya, ternyata kok tidak gitu ya ternyata ya. Tapi di luar itu ternyata Battle of Surabaya juga mendapatkan banyak penghargaan dari luar. Nah, itu kalau dari kacamata Mas Ari sendiri melihat situasi ini, kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa kok Battle of Surabaya itu ketika itu ya tidak terlalu laku di dalam negeri, tapi justru dihargai di luar? Apakah karena masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan film animasi, atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan hal itu? Sebenarnya kalau kita bisa memaklumi itu dan kita tidak menyalahkan masyarakat sih, karena memang kesalahan sebenarnya di kita. Jadi di kita itu kita belum memikirkan satu faktor di dalam hal ini adalah marketing. Jadi kita benar-benar marketingnya yang tidak optimal waktu itu. Jadi kita mengakui sendiri bahwa kenapa kok itu terkenal atau hype di seputar orang-orang yang bergelut di bidang itu? Karena memang secara umum waktu itu animasi itu adalah dikaitkan selalu dengan
oh ini film untuk anak-anak gitu pasti. Stigmanya masih itu. Terus yang boom ya, mana ada sih film bioskop animasi itu kan nggak ada, walaupun secara umum Disney sudah bikin dan sebagainya. Tapi akhirnya begitu ada orang Indonesia nih bikin animasi gitu, kayak percaya nggak percaya gitu loh. Nah, tetapi dalam hal ini peran marketing sangat-sangat penting di situ. Kita menyadari, terutama nanti untuk film kita yang selanjutnya yang Aji Saka ini, kita kemarin belajar kegagalan ini benar dari Battle of Surabaya. Itu salah satu goalnya adalah di marketing, sehingga tidak banyak orang tahu tentang ternyata Indonesia atau kita bahkan di Jogja ini ada studio yang bikin film animasi gitu. Jadi istilahnya belajar dari situ, kita ingin pengembangan IP terutama untuk yang next movie ini betul-betul dipikirkan untuk bagaimana orang tahu. Karena gini, kalau yang bermasalah adalah filmnya, ternyata kita dapat banyak penghargaan di luar. Itu kan? Berarti kan yang bermasalah bukan filmnya. Dan ternyata ketika kita dapat penghargaan dari luar dan kemudian film itu kembali ditonton di masyarakat, bajakannya banyak. Kita ambil analogi sederhana aja. Kalau film jelek ngapain membaca? Iya. Ya kan? Kita ngapain susah-susah baca? Ya memang merugikan, tapi dengan ada yang membaca itu berarti karena kita tuh bagus. Iya. Layak untuk membaca. Berarti ada pasarnya juga. Iya, dan saya kagetnya adalah film itu dibaca gara-gara kita ada kontrak dengan Amazon dan itu ditayangkan di Amazon di dalam bahasa Inggris. Jadi kita memang bikin dua bahasa, jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan yang muncul di pasaran adalah bahasa Inggris yang sudah ada subtitlenya. Kita heran juga tuh. Ada orang yang sudah baca, dia bikin subtitle juga gitu. Dan bahasa Inggris yang dapetnya pasti yang bahasa Inggris. Jadi kita, ini pasti yang dari Amazon nih gitu. Berarti ada orang yang akses juga gitu. Dan kita juga ketika pernah juga ada salah satu toko kelontong lah, toko CD dibacakan di Bandung itu, itu tumpuk itu ternyata CD Battle of Surabaya. Kita ya istilahnya gini lah ya, kayak senang-senang susah gitu. Itu muncul setelah berapa tahun rilis? Setahun kemudian. Setahun kemudian. Di tahun itu wah luar biasa, itu buliannya luar biasa. Itu jadi kita sampai kalau di media-media di Surabaya itu dikatakan kayak pembelek pingpong gitu. Saya langsung wah asik nih, saya perlu datang nih orangnya nih gitu kan. Akhirnya saya datang ke sana ke Surabaya, klarifikasi dan sebagainya. Ternyata setelah tahu kejadiannya, akhirnya mereka mendukung dan mereka mengucapkan terima kasih gara-gara kontroversi di Battle of Surabaya itu. Sekarang media mereka melejit gitu karena servernya sampai down, follower itu sampai down gitu. Ya kita membawa berkah banyak lah di situ. Sebagai sutradara dari film tersebut, jadi Mas Ari ketika baca nggak sih, saya ada review penonton gitu, merasa terbebani nggak sih sebenarnya? Sangat, saya sangat. Jadi sempat saya ya 3 harian tuh nggak berani keluar rumah. Waktu itu kan ada beberapa kontroversi juga, tentang ceritanya lah, atau tentang yang ninja itu kipas hitam. Unsur kipas hitamnya yang banyak yang diprotes karena ini tidak ada nih, ini sebenarnya beda walaupun karena ada sebenarnya. Nah itu dari Mas Ari menyikapinya kan? Jadi waktu itu ya namanya kita baru pertama kali bikin film, baru pertama kali tayang di layar lebar, baru pertama kali kenal dunia film seperti itu, shock, benar-benar shock, dan istilahnya kayak stres. Sempat kemudian pernah berpikir nggak usah bikin film lagi lah. Belum pakai gitu kan. Aku ya kerja yang lain aja lah gitu. Tapi lama kelamaan terus akhirnya istilahnya gini, ada juga kemudian kan komentar-komentar positif. Nah akhirnya mulai imbang antara komentar negatif dan komentar positif itu. Awalnya juga gini, di dalam waktu itu ada salah satu kritikus film yang luar biasa itu pembuliannya itu. Saya sebenarnya dikasih kesempatan sama waktu itu Detikcom, dikasih kesempatan untuk istilahnya kayak membalas gitu, hak jawab. Waktu itu kita juga sempat hampir hak jawab. Tapi waktu itu terus kemudian saya mikir, ini kalau saya
saya turuti kayaknya hanya habis energi waktu itu gitu. Walaupun kalau sekarang ada ya saya pasti akan ajak gitu. Waktu itu kita biarkan, ya udahlah nanti biar waktu yang kemudian akan memberikan jawaban sendiri. Ternyata memang iya, jadi proses untuk menuju saya recovery kemudian bangkit lagi itu setahun 2 tahun lah. Sambil kita tetap mengerjakan film yang selanjutnya. Ternyata salah satu caranya yang kita lakukan adalah udah kita diam aja, ngalah, biarkan aja orang ngomong apa, kita perbaiki nih apa yang dikritik orang. Misalnya, oh animasinya putus-putus, oh ini nggak sesuai dengan ini. Kalau ceritanya nggak bisa diubah, ya ceritanya udah gitu. Paling memperbaiki kualitas animasi, kemudian memperbaiki sound effect, ternyata itu berpengaruh besar itu. Kemudian kita coba dub ke bahasa Inggris. Berarti Battle of Surabaya yang sekarang di posisi udah ada kan di beberapa OTT itu sudah sangat improve dari yang versi yang versi pertama yang lain di bioskop itu sudah sangat improve gitu. Jadi sudah diperbaiki adegan-adegannya, ditambah adegannya. Jadi ada lucu ya, ada film ditambah adegannya gitu. Jadi yang sekarang yang ada di OTT itu sudah versi yang penyempurnaan gitu. Nah, kemudian kita ikutkan ke lomba-lomba di luar negeri karena kalau di lomba Indonesia itu aja gitu. Bahkan kita di FFI aja kita nggak masukkan gitu. Karena takut pembajakan itu sebenarnya waktu itu. Tapi kemudian kita coba ikutkan di luar negeri, ternyata responnya kok bagus gitu. Bahkan sampai kemudian saya sampai diundang karena gara-gara menang di Korea, saya sampai diundang ke Korea untuk jadi juri. Nah itu akhirnya semangat ya, juri internasional itu. Iya. Jadi awalnya itu sebelum di Korea sebenarnya sudah ada tawaran-tawaran juga. Jadi dari India misalnya. Tapi lebih ke juri online gitu, beberapa kali, 3 kali gitu. Terus kemudian ke Korea, semuanya dibiayai oleh sang. Kita waktu itu masih underestimate ya, karena Korea kan kita nggak ngerti, saya nggak pernah nonton drama Korea, saya nggak ngerti juga Korea seperti apa gitu. Di Korea ini ngomong Korea. Belum ada drama Korea waktu itu. Sudah, tapi saya nggak ngikut gitu. Sebenarnya sudah, jadi udah terkenal lah dulu Korea. Bahkan saya masih kayak kalau ada orang yang suka K-pop itu saya katakan banci kamu ya gitu. Waktu itu. Tapi begitu saya datang ke negaranya luar biasa, di luar ekspektasi saya. Jadi Korea itu istilahnya setiap sudut gangnya itu Instagramable. Mau foto dimanapun itu pasti bagus. Ternyata pemerintahnya sangat concern dengan industri kreatif. Dan kita di sana juga akhirnya saya searching, ternyata banyak sekali tempat-tempat, bahkan di Seoul sendiri salah satu maskotnya yang namanya Heichi itu, yang maskotnya kayak singa tapi gabungan dengan mirip-mirip Singapura lah, tapi aslinya itu kan maskot klasik gitu, karena kan di pemerintahan. Kalau yang terkenal kalau di drakor kan Joseon gitu kan. Ternyata sama pemerintahnya itu dikembangkan menjadi sebuah bentuk maskot animasi. Jadi akhirnya karakter Heichi yang garang itu ditransformasikan ke dalam bentuk karakter anak-anak atau animasi yang sangat friendly. Dari situ saya ternyata gini ya Korea ya. Ini kalau dikembangkan di Indonesia biasa. Sekarang kalau kita melihat lambang-lambang kota di Indonesia pasti senjata tajam. Mulanya begitu terjadi sesuatu mesti demo perang-perangan gitu. Nah mungkin suatu saat perlu ada semacam revolusi mindset. Jadi nggak masalah ketika di dalam simbol klasiknya adalah senjata kan lebih ke kewiraan gitu. Tetapi di dalam implementasi, di dalam kreativitas itu dibuat yang lebih friendly gitu. Jadi akan menimbulkan unsur-unsur kreativitas sehingga orang lebih produktif di situ. Nah itu adalah hikmah ketika saya tidak membalas bulian yang kita ngobrol di awal tadi. Kalau kita ngomongin bahwa orang yang mau terjun itu hanya sekedar aku mau hidup di animasi untuk cari duit, saya yakin dia akan kecewa pasti, karena proses industri animasi ini proses yang panjang. Dia harus benar-benar melihat portofolio industri itu. Misalnya pengen gabung dengan MSW itu karyanya kayak apa ya?
oh kayak gini, berarti saya harus mendekatkan portofolio saya ke situ. Jadi saya jangan dijadikan inspirasi untuk ditiru, tetapi dijadikan inspirasi untuk jadikan pembanding. Mas Arya nggak mungkin salah satu jalan yang bisa ditemui teman-teman yang nggak bisa nyampe. Di sini Animpiade Animation for All.